selanjutnya kita akan membahas tentang kalibrasi timbangan analitik ya. Di laboratorium sendiri, baik itu nanti di UTD maupun di BDRS ya, si timbangan analitik ini tentunya berguna untuk melakukan kontrol kualitas produk darah ya. Untuk mengukur apakah volume darah yang diambil itu sesuai dengan yang seharusnya. Oke. Timbangan analitik kalibrasinya dilakukan sebagai kendali dan jaminan mutu timbangan analitik yang menjadi bagian dari kontrol kualitas darah. Oke. Timbangan analitik digunakan untuk mengetahui massa darah yang nantinya akan dikonversi menjadi volume darah. Jadi tiap kita ngambil darah biasanya kan dinyatakan dalam keadaan volume ya. Misalnya 350 mili atau 350 cc. Nah, apakah benar-benar ya kita ngambilnya sebesar 350 mili atau 350 cc? Nah, tentunya akan ada perbedaan. Nah, kita diminta untuk menguji nih kira-kira volume darah yang ada di dalam kantong tuh benar segitu atau enggak ya. Nah, cara mengujinya kita tentu tidak akan memindahkan darah yang ada di kantong ke wadah. Nah, caranya adalah nantinya kita akan mengukur massa darahnya berapa, kemudian akan kita konversi menjadi volume darah. Nah, terkait hal itu akan kita bahas nanti saat kontrol kualitas produk darah ya. Nah, sekarang kita fokus dulu yuk ke kalibrasi timbangan analitik. Nah, timbangan analitiknya nanti yang di lab kita punya yang seperti ini ya, yang gambar pada sisi kiri. Nah, nantinya untuk kalibrasi timbangan analitik berbeda dengan timbangan badan tadi, kita butuh dua timbangan ya, timbangan master dan timbangan badan yang kita kalibrasi. Kalau di timbangan analitik ini, kita butuh timbangan digital analitik seperti ini beserta anak timbangan. Nah, kalau kalian sering ke pasar belanja ketemu sama ini ya, familiar banget gambar yang ada di sisi kanan. Nah, ini yang disebut dengan anak timbangan. Nah, si anak timbangan ini bobotnya kan selalu stabil ya, sama. Jadi kalau misalnya kita punya anak timbangan 100 gram, tentunya dia akan menunjukkan massa 100 gram terus konstan gitu ya. Nah, nantinya kita akan menjadikan si anak timbangan ini justru sebagai patokan. Jadi harapannya kalau anak timbangan ini ternyata bermassa 500 gram, tentunya si timbangan tugasnya harus menunjukkan sama seperti gambar di sini ya, menunjukkan massa sebesar 500 gram kita. Nah, jadi udah kebayang kira-kira kita akan ngelakuin prosedur kalibrasinya seperti apa. Yang pertama, kita harus memastikan timbangan analitik kita berada pada posisi angka 0 ya. Nah, ini Ibu salah ketik ya, tentunya bukan jarum petunjuk karena dia bentuknya adalah digital. Pokoknya pas kita nyalakan dia harus di 0. Kemudian kita perlu meletakkan anak timbangan standar mulai dari yang bobotnya paling ringan dulu. Kemudian nanti kita akan melakukan percobaan itu 2 kali dengan anak timbangan yang bobotnya kecil dan anak timbangan yang bobotnya besar. Nah, tiap-tiap anak timbangan dilakukan pengujian atau penimbangan sebanyak 3 kali. Nah, hal yang harus diperhatikan adalah ketika kita melakukan penimbangan, kita harus terus meletakkan anak timbangan pada posisi yang sama, mengusahakan ya, karena kalau agak geser sedikit biasanya akan ada selisih massa ya, apalagi untuk timbangan analitik yang hipersensitif dengan beberapa angka di belakang koma gitu. Nah, untuk analisis datanya, banyaknya besar penyimpangan itu adalah 1 gram. Jadi kalau misalnya kita punya anak timbangan 500 gram, nah selisih paling banyak yang diperbolehkan itu hanya 1 gram aja untuk timbangan analitik yang kita punya di laboratorium ini gitu ya, jadi selisihnya kecil. Nah, kita lihat ini adalah lembar kerja kalibrasinya. Hampir mirip dengan timbangan badan tadi, bedanya nanti di sini kita perlu menuliskan data anak timbangan kalibrator yang kita gunakan ya, berapa harus yang massanya kecil dan yang massanya besar. Kemudian kita memasukkan data timbangan yang dikalibrasi. Nah, di sini kita akan menuliskan massa anak timbangan 1 pada timbangan digital. Jadi kita nanti mengukur massa anak timbangan di timbangan digital, timbangan analitik yang kita ukur atau kita kalibrasi ya. Dituliskan di sisi kiri ini. Kemudian nantinya massa anak timbangan 1 karena dia tetap ya, kita tinggal menuliskan di sini. Misalnya kita menggunakan massa anak timbangan 5 gram, berarti tuliskan di sini 5 gram, 5 gram,
5 gram, 5 gram. Nanti kita mengukur banyaknya penyimpangan. Dengan toleransi penyimpangan yang diizinkan, diingat-ingat hanya boleh 1 gram aja. Lebih dari 1 gram berarti kondisi timbangan analitiknya dalam kondisi tidak baik. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini adalah simulasinya ya. Kita lihat. Misalnya pada percobaan yang pertama kita punya masa anak timbangan pada timbangan itu diukurnya ternyata menunjukkan angka 1,80 gram. Sedangkan masa anak timbangan aslinya adalah 2 gram. Nah, kelihatan ya ada selisihnya. Besar penyimpangannya itu adalah 0,2 gram. Cari selisihnya gimana sih, Bu? Selalu angka yang besar dikurangi yang kecil ya. Jadi 2 gramnya ini tadi dikurangi 1,8. Nah, pada percobaan yang berikutnya ternyata masa anak timbangannya di sini di timbangan digital berubah semula 1,8 jadi 1,98 ya. Padahal ya tetap ya anak timbangannya tetap 2 gram. Kemudian kita hitung nih selisihnya 0,02 gram. Jadi yang ini hampir bener ya si timbangannya. Kemudian pada percobaan ketiga berubah lagi ternyata 1,87 gram. Nah, selisih penyimpangannya itu adalah 0,13 gram. Nah, si penyimpangannya ini jangan lupa harus kita rata-rata. Jadi caranya gimana? Kita total, kemudian kita bagi 3. Nah, hasil pembagiannya adalah dapat 0,117 gram. Besar penyimpangannya tidak terlalu besar ya untuk timbangan seri yang kita punya ini. Dengan toleransi yang diizinkan 1 gram, berarti gimana nih kira-kira? Karena 0,1 lebih kecil ya daripada 1, artinya kita akan mengambil keputusan hasil kalibrasi timbangan digitalnya adalah dalam kondisi yang baik. Nah, kayak gini. Oke, ada banyak hal yang mempengaruhi kalibrasi ya. Tadi salah satu diantaranya yang sudah Ibu sebutkan adalah kalau kalian meletakkan anak timbangannya tidak sesuai dengan posisinya ya pada tiap-tiap pengujian. Jadi kita kan melakukan penimbangannya 3 kali. Upayakan posisi anak timbangannya itu terus sesuai ya presisi di tempat yang sebelumnya dilakukan pengukuran. Kalau agak bergeser tentunya akan agak mengubah komanya sedikit. Nah, karena itu maka ketika melakukan kalibrasi kita harus hati-hati karena itu sangat berpengaruh terhadap hasil kalibrasinya. Oke, kita lanjut lagi diskusinya di kelas. Silahkan menuju ruang diskusi kelas ya. Terima kasih semuanya. Sehat selalu.